Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita akan memberikan teman-teman satu kabar yang sangat membahagiakan. Masya Allah, karena teman-teman, hari ini SBU launching untuk umum keberangkatan umroh Ramadan 30 hari hanya 28 juta. Pastikan teman-teman semua stay di live ini karena aku jamin ini adalah harga umroh Ramadan full 30 hari dengan fasilitas lengkap SBU dengan harga termurah. Teman-teman akan sulit sekali mencari harga seperti ini. Jadi pastikan tidak kemana-mana, jangan beranjak karena hari ini aku akan sampaikan info tentang keberangkatan SBU yang Masya Allah ini ya pas Ramadan 30 hari dan sangat murah teman-teman. Jadi stay di live ini, aku akan jelaskan ya. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya untuk bergabung, teman-teman boleh bantu aku untuk tap layar, untuk tap layar dan juga share supaya makin banyak yang tahu teman-teman kalau lagi ada tiket promo umroh Ramadan cuma 28 juta udah dapat 30 hari di bulan Ramadan. Masya Allah. Siapa yang pengen aku jelasin tentang paket ini, kepengen aku jelasin tentang paket ini, teman-teman komen saya. Coba komen saya, ada nggak yang mau dijelasin? Ya. Ada nggak yang mau dijelasin paket ini teman-teman? Kalau ada, komen saya. Aku akan jelasin ke teman-teman kenapa sih kok murah banget. Masya Allah. Kita mulai ya teman-teman, tapi sambil aku jelaskan, sambil teman-teman bantu tap layar sama share, supaya makin banyak lagi yang tahu kalau kita lagi live. Jadi, paket umroh ini teman-teman, ini paket umroh Ramadan yang sebetulnya kita peruntukkan untuk para alumni SBU. Dan kemarin sudah kita launching untuk alumni SBU saja. Tapi kemarin sudah kita launching, alhamdulillah sudah ada 22 pendaftar dari alumni. Dan saat ini karena masih ada sisa, kita mau buka untuk teman-teman semua. Jadi kuotanya teman-teman, bentar ya, kuotanya 47 pack, sudah terisi 22, jadi kurang 25 orang lagi ya. 25 packs lagi yang masih bisa untuk ikutan program ini dengan catatan tiketnya masih ada, harganya juga tiketnya masih terjangkau, teman-teman masih bisa ikutan ya. 25 orang-orang yang join di live ini, aku doain teman-teman termasuk 25 orang yang akan mengisi kekurangan seat yang ada di grup ini. Amin 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 ya robbal alamin. Ya Allah, semoga hari ini full ya teman-teman. Kenapa sih aku sangat semangat sekali hari ini, paket ini aku kepingin paket ini tuh full hari ini. Kenapa teman-teman? Karena ini lagi promo. Ini lagi promo tiketnya teman-teman. Sehingga sayang banget kalau promo ini tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi aku nggak tahu promo ini akan habis kapan. Selama masih ada, kita gas. Ayo, kapan lagi ada umroh Ramadan 30 hari dengan harga semurah ini? Amin amin ya robbal alamin. Baik, jadi aku jelaskan ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ikut program umroh 30 hari Ramadan ini, yang harus teman-teman lakukan pertama adalah transfer ke saya 10 juta. Untuk apa teman-teman 10 juta ini? Untuk pembelian tiket. Nah, jadi enaknya kalau di SBU itu teman-teman no tipu-tipu. Karena teman-teman DP atau pembayaran pertama itu sama dengan langsung dapat tiket pesawat pulang pergi. Nah, enak kan teman-teman? DP langsung dapat tiket pesawat pulang pergi. Makanya menurutku teman-teman, program umroh SBU ini untuk saat ini adalah program umroh teraman untuk teman-teman semua. Kenapa? Karena teman-teman gak akan tanya-tanya lagi, Mbak Evi kapan berangkatnya? Mbak Evi ini diundur-undur nggak? Mbak Evi ini pasti berangkat nggak? Mbak Evi, nggak ada pertanyaan seperti itu. Teman-teman sudah tinggal duduk di rumah yang anteng belajar ikutan kita sekolah umroh SBU. Teman-teman sudah tahu berangkatnya tanggal berapa, sudah punya tiketnya, sudah ada jamnya, sudah ada jadwalnya. Tinggal belajar, mempersiapkan hati, menata niat, membawa bekal ilmu yang terbaik dan juga bekal amal. Itu tugasnya teman-teman, gak perlu mikirin ini ketipu gak ya, nanti berangkatnya kapan ya, enggak. Soalnya 10 juta teman-teman transfer ke SBU langsung kita berikan tiket. Mungkin bagi orang-orang yang
yang baru kenal mungkin akan aduh nggak percaya banget Mbak Evi, di tempatku itu umroh Ramadan, umroh biasa saja Mbak Evi 9 hari 35 juta. Gimana bisa umroh 30 hari di bulan Ramadan 28 juta? Coba teman-teman, kalau di daerah teman-teman ada umroh di bulan Ramadan dengan durasi 30 hari yang harganya di bawah 28 juta ini, coba komen-komen, coba teman-teman komen saya. Ada, sebutkan daerahnya dan harganya berapa. Oke, aku tunggu ya. Aku tunggu. Kita mau cek ya teman-teman, yang nonton live ini kan dari Sabang sampai Merauke ya. Bahkan mungkin ada yang dari luar negeri. Jadi teman-teman bisa tulis di sini kalau teman-teman ada yang di daerahnya harganya lebih murah dari ini. Iya Kak, murah banget. Biasanya sebulan bisa 47 juta. Ini serius 30 hari 28 juta. Serius banget. Makanya teman-teman, saking seriusnya aku sampai semangat live pagi-pagi supaya hari ini juga 25 seat yang tersisa ini terisi hari ini juga. DP-nya berapa Mbak Evi? Kita DP-nya itu langsung beli tiket ya teman-teman, senilai 10 juta saat live ini berlangsung. Tapi harga tiket itu naik turun teman-teman. Per hari ini berapa? Detik ini. Ini ya katanya CS hari ini tiketnya atau teman-teman DP-nya ya, bahasanya teman-teman biar gampang, di 10.275. Nah, cuma buat yang mau-mau aja, yang percaya-percaya aja sama SBU, yang enggak ini teman-teman ya, yang tidak terlalu menuntut banyak hal, karena memang umroh Ramadan itu memang luar biasa ya teman-teman. Dari segi hotel kita juga struggle untuk mencari, dari segi biaya juga luar biasa, dari segi stamina di sana juga luar biasa. Jadi umroh ini memang saya peruntukkan kepada yang benar-benar pengen berangkat gitu, pengen berangkat. Nah, jadi caranya teman-teman transfer 10.275 ya per detik ini. Tadi aku barusan tanya Mbak CS untuk teman-teman dapatkan tiket pesawat pulang pergi ya. Teman-teman bantu aku tap-tap layar kalau sudah 10.000, kalau sudah 10K, ingatkan aku akan tunjukkan ke kalian kenapa bisa murah. Aku akan tunjukkan bahwa sekarang memang lagi ada tiket promo. Ya, aku akan tunjukkan bahwa sekarang memang lagi ada tiket promo. Jadi teman-teman tap-tap kalau sudah 10K, ingatkan aku ya. Kalau di luar Ramadan bisa request hotel nggak Kak? Kalau untuk request hotel di SBU itu kita nggak bisa teman-teman. Jadi teman-teman harus stay di hotel yang memang sudah kita tentukan ya. Bukan tanpa sebab, itu untuk mempermudah koordinasi. Include-nya apa aja Kak? Ini teman-teman include-nya. Ya, include-nya bisa di SS, bisa dikirimkan ke suaminya. Silakan. Ini biayanya sudah termasuk tiket pesawat, bagasi, hotel. Makanya hanya satu kali ya teman-teman. Makanya hanya satu kali akan kita bagi, distribusikan setiap jam sore ya. Nanti menyesuaikan kondisi di sana. Jadi makan kita berikan satu kali. Biasanya teman-teman yang ikut program Iktikaf ini, makan yang dari SBU itu nanti akan dibawa bekal ke masjid untuk buka puasa. Nah, lalu di masjid itu biasanya kita itu akan dapat bingkisan iftar teman-teman. Nah, bingkisan iftar itu kadang sama teman-teman dipakai untuk sahur karena jarang yang balik lagi ke hotel setelah tarawih, itu langsung iktikaf sampai besoknya gitu teman-teman. Jadi kalau mau berhemat, bekalan yang dari SBU itu untuk makan, untuk berbuka, untuk sahurnya bisa pakai bingkisan iftar yang dibagikan di Masjidil Haram. Atau teman-teman juga bisa bawa bekal dari Indonesia, atau juga bisa juga beli makanan yang ada di sana ya, di Zamzam Tower atau di sepanjang jalan yang ada di area Masjidil Haram. Kak, umroh Lailatul Qadar plus Syawal ada tidak? Tidak ada teman-teman. Jadi yang ini kita akan sampai di Indonesia insya Allah tanggal 28 Ramadan. Jadi kita lebarannya di Indonesia. Aku percaya insya Allah, tapi dananya belum save 10 juta Mbak Evi. Semangat Kak Pio. Insya Allah Allah akan mudahkan ya Kak. Semangat ya. Yang belum ada paspor bisa nggak? Ada nggak teman-teman di sini yang kepingin ikutan tapi belum punya paspor? Ada nggak? Kalau banyak akan aku jelaskan.
Ini nanti berapa hari Kak? 30 hari Kak Han, 30 hari. Pemberangkatan dari mana? Pemberangkatan dari Jakarta. Untuk yang bisa dapat harga ini pemberangkatan dari Jakarta. Tapi teman-teman kalau mau berangkat dari Surabaya, tiketnya tadi aku cek 13 juta. Jadi biayanya kalau dari Surabaya selisih 3 juta. Ya, itu yang berangkat dari Surabaya. Jelasin Mbak Evi yang belum ada paspor. Oke, aku jelasin ya. Mbak itu maksudnya Enggak. Maksudnya itu biayanya cuma ada dua teman-teman. Biaya tiket yang 10 juta ini ditambah biaya pelunasan yang 18 juta ini. Jadi totalnya 28 juta. Tapi 10 juta ini naik turun ya. Per detik ini tadi kita cek 10 juta 275 untuk biaya beliin tiket teman-teman PP. Paspor tahun 2017 bisa nggak Mbak Evi? Bisa dipakai daftar ini nanti perpanjangannya menyusul. Hotelnya dekat nggak Kak dari Masjid Nabawi? Enggak teman-teman, nggak dekat. Kita hotelnya ada di daerah Aziziyah ya. Hotelnya ada di daerah Aziziyah. Jadi pakai shuttle bus. Jadi cuma yang mau-mau aja ya teman-teman ya. Yang mau-mau aja. Karena ya memang harganya kita memang sangat terjangkau. Jadi hotelnya pun kita juga cari hotel yang murah teman-teman. Gitu. Jadi kalau Ramadan nih ya, Ramadan teman-teman mau yang hotelnya deket, itu satu kamarnya itu perharinya bisa puluhan juta dan itu nggak masuk di budgetnya SPU. Makanya aku nggak maksa buat teman-teman yang memang pengennya di hotel yang deket banget, itu nggak cocok ikutan program ini ya. Oke, aku mau jelaskan tentang paspor. Oke, paspor. Nah ini, paspor teman-teman. Kalau teman-teman belum punya paspor tapi mau ikutan program ini boleh, dengan catatan teman-teman sudah ada data berupa KTP, KK, lalu yang data ini pilih salah satunya saja. Ijazah atau akte atau buku nikah, pilih salah satunya saja. Dan pastikan semua data ini sinkron, maksudnya namanya sama, tanggal lahirnya sama, nama orang tuanya sama. Kalau sudah punya data ini, chat saja SBU di sini, nanti akan kita bantu untuk teman-teman semua bikin surat rekomendasi paspor. Ya, akan kita bantu untuk surat rekomendasi paspor. Jadi bikin paspornya menyusul. Yang penting kalau sudah ada datanya ini, kita sudah punya nama lengkap teman-teman dan tanggal lahir untuk kita belikan tiket pesawat. Ya, jadi jangan khawatir yang belum punya paspor bisa. Yang penting segera hubungi teman-teman karena tiket itu kita promonya itu kita nggak tahu ya promo itu akan berakhir kapan. Sekamar berapa orang? Sekamar kita 4 orang teman-teman. Sekamar 4 orang. Tapi ini aku kasih keterangan ya. Mekah dan Madinah standar per kamar 4 orang. Tapi apabila peserta ganjil maka akan ada kondisi sekamar berlima. Nah jadi teman-teman kalau pesan umroh itikaf Ramadan itu harus ini ya. Harus ada yang mau simpen. Bentar. Oh itu tadi Mbak Lara kasih kabar berapa tiketnya? Oh, Oktober. Bentar ya teman-teman. Ini ya yang mau save tadi, WCS SBU. Oke, aku tunggu sampai 10K ya. Kalau sudah 10K akan aku liatin ke teman-teman dari mana kita bisa dapat harga yang semurah ini. Afwan, kantor SBU di mana ya? Assalamualaikum Kak Dombi Center Official, salam kenal. Teman-teman yang belum follow SBU, follow dulu ya, pencet tombol plus yang ada di sini untuk dapat informasi seputar tiket promo, umroh murah, dan edukasi seputar haji dan umroh. Jadi teman-teman yang belum kenal SBU, perkenalkan nama saya Evi, saya foundernya SBU. Nah SBU itu nggak kayak travel-travel lain teman-teman yang punya gedung mewah, megah. Tapi SBU itu adalah
travelnya seorang ibu rumah tangga yang mencoba untuk memanfaatkan waktu luangnya setelah selesai ngurusin anak dan suami dan masak ya teman-teman. Jadi kalau mau ke kantor itu adalah di rumahku. Kantorku itu dia di dapurku ini teman-teman. Di belakangnya dapur itu kantornya SBU. Jadi teman-teman yang nggak percaya juga nggak apa-apa. Tapi itu memang aku menjelaskan kondisi ini ya. Nah ini Mbak Lara udah ngirimin tiket ini. Ada bawa masuk. Jadi kita ini langsung proses terus ya teman-teman. Yang transfer langsung kita beli tiket. Yang transfer langsung kita beli tiket. Jadi SBU itu teman-teman aku ada di Batu Malang. Silakan yang mau main boleh ke kota Batu Malang. Lalu ada juga beberapa timku yang tersebar di beberapa daerah. Ibu-ibu semua teman-teman SBU itu. Jadi ada namanya Mbak Lara juga ibu-ibu. Mbak Lara bagian tiketing. Rumahnya di Jember ya. Jadi kalau mau mampir ke Jember ke Mbak Lara juga boleh. Mbak Lara itu yang bantuin beli-beli tiket. Jadi kalau aku sekarang promo kayak gini nanti ada yang daftar. Yang daftar teman-teman akan dibales sama CS. Nah, CS ini ada di sini di adikku yang ada di sini sama aku. Nanti datanya kita kirim ke Mbak Lara. Mbak Lara dari Jember ketikin, beliin teman-teman tiket, langsung deh dikirim ke teman-teman. Jadi teman-teman sudah pegang tiketnya masing-masing. Gitu. Ya, yang rumahnya Jember-Jember boleh. Aku nggak izin orangnya ya. Boleh main ke Mbak Lara di Rambi Puji Jember, teman-teman. Kalau yang Jawa Timur, boleh main ke Batu Malang Jawa Timur. Ya, salam kenal ya. Jadi SBU sangat nggak cocok bagi teman-teman yang kalau mau umroh harus ke kantornya dulu, lihat yang mana yang gedungnya megah. Nggak cocok teman-teman karena rumahku pun dapurku sesederhana ini. Tapi insya Allah, walaupun kita ibu-ibu rumah tangga yang bekerja dari rumah, tapi insya Allah amanah teman-teman. Dan aku bisa menjelaskan kepada teman-teman seperti apa kita mengikat amanah yang telah teman-teman berikan dengan cara memberikan bukti berupa data yang memang konkret, yang memang bisa dicek gitu. Jadi kita membuktikannya karena kita nggak punya gedung, kita membuktikannya bukan dengan menunjukkan gedung bertingkat kita, tapi kita menunjukkannya dengan keseriusan kita membersamai teman-teman berangkat menuju Baitullah. Yang pertama akan kita berikan tiket PP. Jadi tiket PP itu memang membuat menjadi satu ikatan yang lebih ya menurutku ya teman-teman ya dibanding dengan apapun. Karena dengan tiket PP itu teman-teman sudah tahu keberangkatannya tanggal berapa, sudah ada nama teman-teman di sana dan sudah bisa menjadi sebuah kepastian yang tertulis. Gitu. Ada yang komen tadi 30 hari pakai shuttle bus rasa berhaji. Nah, ini cocok bagi yang mau belajar berhaji, cocok banget ikutan program ini. Dan juga teman-teman tahu nggak fadilahnya umroh di bulan Ramadan? Umroh di bulan Ramadan itu sama dengan berhaji bersama Rasulullah. Jadi teman-teman yang mikir, aduh Mbak Evi haji kok kayak susah digapai ya, kok lama ya daftar tunggunya, teman-teman berangkat aja ini umroh di bulan Ramadan nih teman-teman ya. Pendaftar terus masuk terus ya, ini yang kirim paspornya terus masuk terus ya. Jadi sisa 25 seat tadi segera diisi. Karena teman-teman sambil live ini pendaftar terus masuk, kita hanya buka satu bis saja dan juga kita menyesuaikan dengan kondisi tiket ya, tiketnya naik turun. Jadi teman-teman segera amankan. Nah, ini sudah 11K ya, sudah 11K lebih ya. Oke, jadi teman-teman, kenapa SBU itu bisa murah? Yaitu karena pertama, biiznillah, Allah yang kasih teman-teman. Mau Mbak Evi sepinter apapun cari tiket promo, kalau sama Allah tidak dibukakan jalan, tidak dibuat aku ini tadi begadang kemarin lusa malam nggak bisa tidur, nggak dibuat begadang, nggak bisa teman-teman dapat ini. Jadi pertama sebelum Mbak Evi ini pinter ya cari tiket promo dan lain-lain, sebelum kita semua seperti itu, semua ini sudah takdir dari Allah. Jadi ini semua ini karunia dari Allah bagi hamba-hambanya memang yang terpilih. Bayangkan teman-teman di antara keberangkatan umroh Ramadan yang menjadi incaran banyak umat ya, dan harganya itu mahal banget. Tiba-tiba loh Allah kasih kita tiket murah. Bahkan tahu nggak teman-teman, kemarin itu waktu aku isut untuk aku dan suami dan anak dan juga beberapa jamaah SBU, itu kita dapat harganya itu sangat murah ya. Sangat murah sekali. Ini aku mau tunjukkan ya karena sudah ini bentar, Jakarta. Aku akan tunjukkan ya teman-teman. Bentar.
Jadi walaupun murah, tapi saya itu bisa membuktikan gitu teman-teman. Jadi bukan cuma kalau orang-orang sekarang bilang itu bukan cuma umdo, bukan cuma omong doang gitu. Apa Mbak Evi yang membuat murah? Yang membuat murah ya karena memang atas izin Allah. Yang kedua ya memang lagi ada tiket promo. Ini pasti teman-teman kaget kalau tahu harga tiket ini. Nah ini teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya. Naiknya apa Mbak Evi? Naiknya Singapore Airlines. Dari Jakarta ke Jeddah. Dari Jeddah ke Jakarta. Jadi harganya tereng ya teman-teman. 9 jutaan. Cuma 9 jutaan. Ya, tapi karena kita bookingnya lewat ini ya, jadi 9 jutaan itu kalau kita bookingnya lewat Agoda belum termasuk pajak. Nah ini yang sudah termasuk pajak kalau kita lewat trip. Nah ini ya teman-teman ya, 10.162. Tapi biasanya plus pajak dan lain-lain kita tambahkan aja 200.000 jadi sekitar 10.362. Murah nggak teman-teman? Murah banget kan teman-teman? Ya ini yang membuat SBU itu harganya murah. Nah berangkatnya tanggal berapa Mbak Evi? Ini ya teman-teman, 17 sampai 18 berangkatnya. Nah ini sebetulnya nggak boleh ya sama Mbak Lara di spill tanggal. Tapi karena ya udahlah supaya hari ini full berangkatnya kita tanggal 17 Februari, pulangnya kita 18 Maret. Nah ya 17 Februari 18 Maret. Kalau lebarannya jadi tanggal 20 berarti kita pulang 3 hari sebelum lebaran ya. 10 juta PP ya Mbak Evi? Iya bener 10 juta PP teman-teman. Ya jadi ini adalah faktor kenapa umroh ini ya teman-teman terus masuk ya. Terus masuk terus yang daftar. Nih yang setor paspor ini terus masuk ya, ini notifikasinya. Jadi di sebelah sana ini Mbak CS lagi ngerjain paspor-paspor, Mbak Lara lagi isu tiket. Teman-teman di sini segera yang sudah punya paspor dan ada dana 10 juta, segera ikutan beli tiket ini. Kapan lagi kita bisa umroh 30 hari di bulan Ramadan. Nah, ini kenapa SBU murah? Kenapa SBU murah? Nah, Masya Allah, sebelum aku jelaskan ini, Mbak Evi kalau belum ada paspor, gimana? Bisa teman-teman hubungi aja CS ya. Kalau belum punya paspor, yang penting datanya lengkap, bisa kita belikan tiket dulu. Ya, teman-teman yang belum follow SBU bisa follow dulu. Ayo follow dulu yang belum follow, biar nggak ketinggalan kalau SBU lagi live ya. Karena kadang kan teman-teman tanya, Mbak, kok aku nggak tahu kalau lagi live? Berarti belum follow. Mbak, aku tuh kepingin tapi nggak ada cuti 1 bulan. Nah, jadi teman-teman tuh ya yang pekerjaannya memungkinkan bisa berangkat 1 bulan harus bersyukur. Karena di luar sana ada yang punya uang, ada yang sehat, ada yang punya kepingin berangkat tapi mereka tidak punya cuti. Nah ya, Mbak, misalnya sudah beli tiketnya terus belum bisa melunasi sisanya, apakah tiketnya akan hangus? Bahkan kita tanya kayak gini aja nggak boleh teman-teman. Kita tanya kayak gini aja nggak boleh karena Allah itu beserta dengan prasangka hambanya. Kita nggak boleh kayak gitu. Ya walaupun kita harus realistis ya, tapi untuk urusan ibadah nggak boleh. Pasti Allah akan memampukan. Dan sepanjang saya bikin SBU sudah 1.000 lebih jamaah SBU itu masih belum ada teman-teman yang tidak punya uang untuk melunasi. Insya Allah pasti Allah akan lunaskan. Nah, jadi kenapa SBU murah? Yang pertama, faktor pertama adalah ini dibanding dengan travel-travel pada umumnya ya teman-teman ya. Jadi kalau di sini ini SBU, yang di sini travel lain. Nih perbandingannya. Kenapa SBU kok murah? Karena SBU yang pertama kita pakai tiket promo. Travel pakai tiket normal. Di sini ada yang orang-orang dari travel nggak teman-teman? Boleh minta dituliskan biar teman-teman netizen tahu tiket normal umroh pulang pergi itu berapa.
Coba teman-teman yang dari travel atau teman-teman yang tahu harga tiket PP normal Jakarta Jeddah pulang pergi itu berapa teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. 17 juta katanya Kak Sofia. Ada lagi yang tahu harga tiket normalnya PP dari Jakarta ke Jeddah berapa? 20 juta, 14 juta. Coba ditulis terus nanti kita bikin rata-rata. 14 sampai 16, 12, 12. Ada lagi? 15. Bukan yang promo ya, yang normal ya. Kak, saya sudah ada paspor, udah ada 10 juta, tapi gimana cara daftarnya? Kak Cut, boleh banget Kak Cut. Kak Cut langsung ke sini ya, Kak. Ini aku ketikin dulu ya. Nih. Ke sini ya, Kak Cut. Etihad 16 juta. Nih, dari umroh bersama Pak Yusuf. Jadi, teman-teman, tiket normal itu kita ambillah rata-rata 15 juta. Nah, seperti yang aku tunjukkan ke teman-teman tadi, tiket promo itu bisa 9 sampai 10 juta. Ah, Mbak Evi nggak percaya. Ya udah gini, masuk sendiri ke websitenya ke Skyscanner dan masukin sendiri teman-teman. Nih, dan buktikan sendiri. Kayak gini kan aku nggak bisa edit ya teman-teman. Ini aku nggak bisa edit. Ini emang tiketnya segini. Makanya murah. Nah, Emirates saja 17 juta teman-teman. Nih, Singapore Airlines lagi promo cuma 9 jutaan. Ya kan? Nih, oke. Jadi, dari sini saja, dari tiket saja teman-teman, kita sudah ada selisih. Ini selisihnya ya. Dari tiket aja kita ada selisih 5 juta. Nih. Nah, supaya saya bisa menjelaskan dengan data teman-teman ya, kenapa kok murah. Oke, ini dari segi tiket. Lalu dari segi cara pemasaran. Teman-teman dari travel itu biasanya ada yang namanya agen, ada yang namanya mitra, ada yang namanya Pesyiar Baitullah yang membantu kantor travel untuk memasarkan paket-paketnya. Nah, teman-teman ada nggak di sini yang tahu? Kalau kita gabung di sebuah travel umroh lalu dapat jamaah itu kita dapat ujroh berapa rata-rata? Boleh nggak tulis di kolom komentar rata-rata berapa kita dapat komisi dari travel? Nah, kita bukan Indigo ya teman-teman, kita pakai Singapore Airlines. 2 juta, 2 juta 500, 1,5, 1,5, 3 sampai 5 juta, 3 juta, 2 juta, 3 sampai 5 juta, 3 juta. Banyak kan 3 juta ya teman-teman ya rata-rata? Iya, 3 juta rata-rata. Oke, sekarang selisihnya dari pemasaran kalau SBU dipasarkan langsung. Kalau travel umroh dipasarkan oleh agen. Sehingga akan ada yang namanya komisi. Mbak Evi, berarti aku nggak mau kalau daftar umroh lewat travel lain, berarti aku sama dengan bikin kayak agennya dong. Ya nggak kayak gitu teman-teman. Teman-teman bisa bayangin ya, agen-agen travel umroh itu harus mengeluarkan uang untuk transportasi, untuk biaya komunikasi, untuk promosi. Kadang mereka harus cetak brosur dan lain-lain. Dan mereka juga punya effort yang besar, setiap hari harus keliling, cari jamaah. Memang layak mereka untuk dibayar dengan bayaran yang mahal, itu memang layak. Karena kita bisa lihat 1 bulan aja gitu teman-teman ya. Tidak selalunya setiap hari dapat gitu, tidak. Jadi memang menurut saya komisi yang diberikan oleh travel kepada agen-agen itu memang normal. Nah, yang membedakan di SBU, karena SBU itu yang ngatur paketnya itu aku, ya. Lalu yang promosi adalah aku. Nanti yang handle keberangkatannya adalah aku. Jadi aku nggak punya agen teman-teman. Jadi semuanya proses keagenan itu dicoret. Jadi saya sendiri tidak membutuhkan biaya untuk pemasaran. Nah itu juga mempengaruhi dari segi harga ya. Jadi kita nggak boleh
asal-asalan bilang, ini murah, ini pasti penipuan. Enggak, teman-teman harus tahu beberapa faktor ini dulu. Jadi komisi tadi rata-rata 3 juta ya, berarti di sini SBU sudah menghemat selisihnya dari biaya promosi 3 juta. Nah ada lagi teman-teman, kalau travel ya, mereka membutuhkan biaya operasional untuk ini ya, operasional untuk kantor, untuk karyawan, listrik, dan lain-lain ya. Nah kalau SBU, aku kantorku di dapur. Jadi listrik yang bayarin suami, kontrakan nggak bayar. Jadi SBU nggak ada biaya operasional untuk kantor dan karyawan dan lain-lain. Jadi di sini misalkan untuk operasional setiap travel membebankan per keberangkatan jamaah itu katakanlah 1 juta ya. Nah di sini aku sudah hemat 1 juta. Nah dari sini teman-teman, dari selisih ketiga poin ini sudah dapat berapa? Sudah 5, 8, 9, sudah 9 juta loh selisihnya dengan travel-travel pada umumnya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk mengatakan SBU ini penipu ya, karena murahnya itu saya bisa menjelaskan murahnya itu dari mana gitu. Saya alumni SBU dan ingin lagi dengan SBU, insya Allah lagi nabung lagi, Mbak Evi doakan. Masya Allah, terima kasih Kak Anisia, terima kasih teman-teman alumni yang sudah percaya sama SBU gitu. Ini ya teman-teman, jadi bagi yang percaya-percaya aja, karena saya tuh punya prinsip orang yang tidak percaya, mau dibikin percaya sampai kapanpun, mereka akan tetap mencari alasan untuk tidak percaya. Jadi bagi teman-teman yang percaya-percaya aja, silakan bisa bawa ke sini, ini CS-nya SBU. Masya Allah banyak ya alumninya ya. Itu 29 berikut penginapan. Iya teman-teman, aku alumni SBU 15, Masya Allah. Ya, terima kasih banyak teman-teman yang sudah umroh bareng SBU ya. Jadi ini teman-teman, yang harus teman-teman ketahui, sebelum teman-teman mendaftar di SBU, teman-teman harus tahu kalau proses pendaftaran di SBU itu sedikit beda ya dengan umroh-umroh yang ada di Indonesia. Karena kalau umroh-umroh lain itu biasanya setelah DP itu teman-teman akan dapat koper, akan dapat batik, akan dapat shawl gitu. Kalau di SBU enggak, begitu teman-teman daftar, teman-teman akan dapat tiket. Nah kalau teman-teman milih yang mana? DP dikasih koper atau DP dikasih tiket pesawat pulang pergi? Coba tulis. Aku mau tahu nih kalau teman-teman tim yang mana? Tim yang seneng kalau dikasih shawl atau dikasih tiket pesawat pulang pergi? Coba tulis di kolom komen. Tiket PP, Masya Allah. Ada Bu Yanti, alumni Dubai, Masya Allah. Nah, jadi itulah teman-teman yang aku coba untuk rubah. Oh ya, itu tadi juga faktor SBU lebih murah ya. Karena kalau di SBU itu teman-teman kita nggak pakai shawl dan lain-lain. Jadi di SBU itu kita nggak pakai seragam, kita nggak pakai koper. Jadi yang tidak didapatkan sama teman-teman itu, ada telepon ya bentar. Jadi yang tidak didapatkan tidak termasuk apa? Nah, biaya 28 juta, 30 hari, Ramadan, itu belum termasuk apa? Yang tidak termasuk adalah yang pertama, paspor. Bikin paspor sendiri. Ya, terus yang kedua belum juga termasuk koper. Nah tapi koper ini teman-teman boleh pakai koper yang sudah ada. Kalau biasanya kan sudah pernah umroh bareng travel fulan, Mbak Evi gimana? Pakai aja travel itu, SBU bebas teman-teman. Tapi kita akan berikan ke teman-teman sarung koper. Supaya apa? Supaya nanti pas di bandara kopernya bisa samaan semua. Ya. Kalau mau umroh harus menyesuaikan jadwal SBU atau kita pilih sendiri? Harus menyesuaikan jadwal SBU, Kak Visi, supaya Kak Visi banyak temennya. Supaya nanti ngumpul satu bis, bisa kita kasih pembimbing, supaya nggak mandiri di sana teman-teman ya. Oke, lalu yang belum termasuk lagi itu di SBU adalah vaksin. Ya, vaksinnya belum termasuk. Lalu yang belum termasuk lagi adalah batik. Kita nggak ada batik. Tapi kita ganti dengan jaket.
Karena menurutku jaket itu lebih bermanfaat. Sepulang baik di sana pun lebih bermanfaat, di sana bisa dipakai berkali-kali nggak bau keringat. Tapi kalau kita kasih batik nanti dipakai sekali udah berkeringat, sampai di Indonesia nggak pernah dipakai batiknya kan mubadir teman-teman. Jadi kita kasih jamaah SBU. Jadi kalau teman-teman ketemu jamaah SBU di bandara gitu, mereka nggak ada yang pakai batik. Kita cuma pakai dress code aja, terus pakai jaket. Gitu aja, kita berikan jaket supaya pas pulang nanti itu kepake gitu, kepake buat nganter anak ke sekolah, buat motoran gitu ya teman-teman. Mbak Evi kalau pulangnya mundur bisa nggak supaya bisa lebaran di sana? Nggak bisa Kak, harus sesuai dengan tiket kepulangan SBU. Sebenarnya pengen daftar Mbak, cuma kalau Ramadan lagi banyak-banyaknya orderan masuk. Hiks, ya Allah, aku kalau baca komentarnya Kak Anisia itu aku jadi ingat teman-teman tentang doaku beberapa tahun yang lalu. Jadi teman-teman yang belum kenal aku ya, aku tuh dulu itu teman-teman sama suami jualan bakso ya, jualan bakso. Aku dulu itu penjual bakso. Maaf ya teman-teman sedikit curhat, tapi ini ada bermakna kok. Dulu. Bayangkan ya teman-teman, rutinitas penjual bakso itu yang pertama, bangun pagi, belanja. Setelah belanja, masak. Setelah masak, jualan. Sampai malam. Ini ya dulu rutinitasku teman-teman. Dan sembari berjualan bakso, aku tuh suka banget kalau momennya itu momen Ramadan. Karena di momen Ramadan, otak bisnisku ini langsung menggeliat mencari peluang apa yang bisa aku kerjakan. Nah jadi dulu waktu Ramadan itu, aku teman-teman jualan yang pertama itu cat dinding. Ini peluang-peluang yang ada kalau pas Ramadan. Kenapa cat dinding? Karena orang Jawa Timur itu punya kebiasaan kalau mau hari raya itu rumahnya dicat. Aku ambil ke pabrik, cat dindingnya itu plastikan teman-teman. Jadi di Malang itu ada pabriknya cat, apa sih besar pokoknya teman-teman. Aku ambil catnya mereka yang kemasan plastik jadi harganya lebih murah. Lalu aku jual gitu di pinggir-pinggir jalan. Pokoknya seneng banget kalau mau hari raya itu apapun pekerjaan apapun aku lakukan supaya cuan, supaya padahal niatnya baik, tujuannya baik, supaya pas lebaran itu bisa berbagi. Nah bakso pun aku itu nerima buat hantaran-hantaran. Ini bukan curhat ya teman-teman, ini ada maknanya cerita ini. Yang efeknya aku alami sekarang, ya Allah, Allah baik banget. Masya Allah kalau flashback ke masa-masa ini tuh kepingin nangis tau gak sih teman-teman. Karena pas ini itu, apa ya, dari segi ekonomi itu masih apa ya masih struggle. Lalu semangat banget saya sama suami itu jualan cat ini teman-teman. Sampai ada di titik itu kita kulak banyak cat dan kita sebarkan ke orang-orang yang mau bantuin jualin, dan ternyata uangnya itu nggak balik gitu teman-teman. Entah kenapa di titik itu aku berpikir, ya Allah, kenapa ya hamba ini memandang Ramadan itu sebagai bulan yang cuan? Kenapa hamba ini memandang Ramadan itu sebagai bulan tempat hamba mengeruk keuntungan sebesar-besarnya? Sehingga ketika keuntungan ini tadi tidak sesuai dengan yang hamba mau, takdirlah yang hamba salahkan. Akhirnya di situ aku sama suami itu berdoa, ya Allah, berikan kami pekerjaan yang bisa membuat kami berhenti memikirkan dunia di bulan Ramadan. Ya Allah, sedih banget ya kalau ingat-ingat doa itu. Karena kadang kita itu berdoa di masa yang kita mikir itu nggak mungkin bisa terjadi. Tapi sedihnya saat itu terbayarkan lunas saat ini teman-teman. Bisa umroh, bisa tidak memikirkan pekerjaan di bulan Ramadan, itu adalah salah satu privilege. Dan teman-teman jangan berpikir ketika kita berhenti jualan saat Ramadan, Allah akan tarik rezeki itu salah teman-teman. Pikiran yang seperti itu salah. Bukannya aku gembosin teman-teman untuk berhenti bekerja di bulan Ramadan, enggak teman-teman, tapi aku mau nyemangatin teman-teman bahwa rezeki Allah itu sangatlah luas. Ketika sekarang kita berdoa, ya Allah, hamba ingin fokus beribadah di bulan Ramadan, hamba ingin bertaubat, hamba ingin mengganti semua kesalahan-kesalahan dan kelalaian hamba. Jadi takdirkan ya Allah, berikan hamba pekerjaan yang bisa membuat hamba tidak memikirkan dunia
selama bulan Ramadan, hanya akhirat yang hamba kejar. Begitu pula juga doa teman-teman, ya Allah, berikanlah hamba pekerjaan yang bisa memudahkan hamba untuk menunaikan sholat 5 waktu. Nggak akan sama Allah dipecat, misalkan dipecat dari pekerjaan, ya itu berarti jawaban dari takdirnya Allah, dari doa-doa teman-teman. Tapi ketika Allah tadi kabulkan teman-teman, maka teman-teman nggak akan bisa nyangka. Waktu aku berdoa saat aku berdoa ini teman-teman, aku tidak pernah merasa bahwa 7 tahun yang akan datang, 8 tahun yang akan datang, aku akan jadi owner travel. Nggak pernah kepikiran sama sekali teman-teman. Nggak pernah sama sekali kepikiran seperti itu. Tapi Allah memberikan jalan keluar itu dari arah yang tidak diduga-duga. Siapa yang sangka beberapa tahun kemudian jadi owner travel. Bisa memberangkatkan ribuan orang. Ramadan bisa full nggak kerja sama sekali. Malah Allah mentakdirkan Ramadan ada di Masjidil Haram, beribadah taraweh di Imami Syekh Sudais. Siapa yang tahu takdir kita seperti itu teman-teman? Makanya selain teman-teman berdoa, ya Allah kepingin umroh, ya Allah kepingin haji, jangan lupa juga selipkan doa, ya Allah berikanlah hamba pekerjaan yang bisa memudahkan hamba untuk beribadah kepadamu, yang bisa memudahkan hamba untuk sholat berjamaah 5 waktu. Untuk bapak-bapak ya, minta pekerjaan ke Allah, pekerjaan di mana bapak-bapak bisa setiap sholat wajib selalu berjamaah di masjid. Privilege itu teman-teman, harus diusahakan, harus banget diusahakan ya. Ya Allah, jadi mohon maaf ya teman-teman, bukannya curhat, tapi aku rasa motivasi ini penting sekali aku sampaikan ke teman-teman supaya kita tidak berprasangka buruk terhadap takdir, dan supaya kita bisa memandang Ramadan itu melebihi dari bulan tempatnya cuan, tapi Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah. Jadi tipsnya teman-teman, mungkin ya bagi yang punya usaha yang omsetnya itu meledak pas Ramadan, kita bisa bikin strategi bagaimana supaya kesibukan kita di Ramadan tuh bisa kita selesaikan di Sya'ban. Misalkan ya, Sya'ban itu sudah kita kejar tuh semuanya, kita kejar, kita persiapkan. Misalkan usaha konveksi, Sya'ban kita selesaikan semuanya, kita bikin, kalau perlu Sya'ban itu kita sudah open PO pakaian lebaran gitu. Siapa yang tahu kalau Allah akan mentakdirkan teman-teman omsetnya malah kalah itu yang waktu kita Ramadan gak tidur, ekspedisinya sampai molor-molor, startnya dimajuin aja, curi start. Tapi yang akan menjadi ini spesial adalah niatnya. Karena niatnya, ya Allah hamba mau free di bulan Ramadan. Jadi orderan lebaran tuh mau hamba selesaikan semuanya di Sya'ban gitu. Terus doa, ya Allah semoga hamba punya rezeki yang hamba bisa menggaji karyawan hamba full, gaji full tapi mereka nganggur selama Ramadan. Enak kan teman-teman ya kalau gitu, ya Allah. Itu ya teman-teman ya, sedikit cerita tentang kehidupan ini, betapa Allah itu, hidup ini tuh penuh dengan ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu adalah fitrahnya hidupnya manusia. Jadi gak ada tuh yang namanya, apa sih itu istilahnya, apa sih istilahnya teman-teman, yang itu loh, apa yang stabil, apa yang sudah merdeka ekonominya, apa sih itu teman-teman? Ya udah pokoknya nggak ada lah istilah kita sudah apa, aduh ya Allah, kalau financial freedom. Nah, iya makasih Kak Alwa Said. Nggak ada istilah financial freedom itu, siapa sih yang ngasih istilah financial freedom itu? Jangan kita terjebak sama kata-kata kayak gitu ya teman-teman. Jadi financial freedom, ayo habiskan gagalmu saat muda ya, nggak ada, kita tua pun juga masih gagal gitu. Jadi financial freedom itu tidak ada. Kalau menurutku ya, karena hidup kita itu penuh ketidakpastian, dan ketidakpastian itu adalah fitrahnya manusia ya, penuh ketidakpastian memang. Hanya ada yang pasti, itu adalah kematian. Jadi manusia yang paling cerdas itu adalah manusia yang hidup untuk mempersiapkan kematiannya. Gitu. Oke teman-teman, ya Allah kebanyakan cerita ya, nunggu keterangan hotel Mbak Evi. Oke, hotelnya gini. Jadi gini ya teman-teman ya, hotel itu, iya nggak apa-apa. Jadi teman-teman, hotel itu kita namanya Al Asel. Nah, Al Asel ini ada banyak cabang ya teman-teman. Insya Allah kita ada di salah satunya, tapi
Tapi tidak menutup kemungkinan. Sampai saat ini aku juga masih melakukan lobby-lobby dengan beberapa hotel yang nggak pakai shuttle bis ya. Jadi teman-teman, makanya kenapa kemarin aku cuma bukanya ke alumni, karena menurutku alumni itu lebih ngertiin aku bahwa mereka itu kayak percaya gitu teman-teman. Ya udah, Bismillah, nanti Mbak Evi pasti akan yang ngasih yang terbaik gitu. Jadi insya Allah aku akan memberikan yang terbaik. Sampai saat ini aku minta doanya kalau yang budgetnya masuk adalah hotel-hotel di daerah Aziziyah, Mahbasjin yang pakai shuttle bis ini teman-teman. Yang budgetnya masuk buat kita yang mau umroh 30 hari. Hotelnya di mana sih Mbak itu? Hotel-hotel ini adalah hotel-hotel yang dipakai jamaah Indonesia kalau pas hajian. Nah, jadi poin plusnya teman-teman bisa merasakan sensasi berhaji ya, kayak gitu berhaji. Nah, lalu teman-teman, untuk hotel sampai sekarang saya masih melakukan lobby dengan beberapa hotel-hotel yang tanpa shuttle bis. Doakan. Kalau budgetnya ternyata masih cukup, insya Allah kita akan move ke hotel yang tidak pakai shuttle bis. Tapi akad kita adalah hotel shuttle bis. Kalau sewaktu-waktu ternyata aku upgrade ke hotel yang tanpa shuttle bis, itu berarti bonus ya teman-teman. Nah, untuk masalah akad, lalu TNC, Terms and Condition, itu sudah aku jelaskan semua di PDF ini. Jadi teman-teman sebelum daftar, pastikan teman-teman minta keterangan PDF ini kepada CS-nya SBU ya, supaya nanti tidak ada dusta di antara kita. Semuanya sudah aku jelaskan dari A sampai Z. Haya Silver itu Pak Yusuf ada di belakangnya Masjid Gomamah ya, Masjid Gomamah. Daerah Mahbasjin ya Mbak Evi, Hotel Al Asel. Iya teman-teman, daerah Mahbasjin Aziziyah, daerah-daerah itu, daerah-daerah hajiannya orang Indonesia. Berarti lumayan jauh Kak Evi kalau di Aziziyah atau Mahbasjin. Iya, tidak walkable, tidak bisa jalan kaki. Kalau kita naik bis teman-teman dari daerah itu sekitar 10 menit ya, perjalanannya sekitar 10 menit. Dan juga makanya umroh Ramadan itu tantangannya banyak teman-teman. Selain hotel, kita juga kalau mau hotel dekat 30 hari di hotel yang dekat mungkin juga sampai 70 jutaan ya biayanya. Terus yang kedua adalah banyaknya penutupan jalan mendekati 10 malam terakhir. Jadi ya kita harus sabar, harus memang menyiapkan kesabaran. Makanya umroh Ramadan apalagi 30 hari sampai 10 malam terakhir Ramadan, itu kesabaran kita digembleng habis-habisan teman-teman di sana. Makanya aku sendiri berangkat. Aku sendiri berangkat untuk ya Allah, kalau teman-teman tahu ya, walaupun founder SBU, tapi sudah beberapa tahun, sudah sekitar 1 tahun ke belakang ini teman-teman aku tidak jadi TL. Karena aku lagi mau mempraktekkan, aku lagi mau membuat Allah ridho dengan aku tidak berangkat sendirian, bekerja sendirian ya. Jadi memang aku mencari momen, uangku cukup, tabunganku cukup, aku bisa mengabdi ke umat dan juga bisa dibersamai oleh keluargaku yang akan menemaniku. Dan ternyata Allah kabulkannya di umroh Ramadan ini teman-teman. Makanya kemarin tuh ya Allah aku bahagia banget. Aku sampai bilang gini loh ke jemaah, ya Allah gini ya rasanya bahagianya bisa daftar umroh di SBU gitu. Karena kalau teman-teman tahu pendaftar nomor 1, 2, 3 itu ya aku sama keluargaku teman-teman. Jadi jangan dikira Mbak Evi owner travel pasti berangkatnya gratis. Enggak teman-teman. Beda juga ya kalau kita berangkatnya gratis, nggak bayar, sama kita betul-betul effort, betul-betul nabung, mengumpulkan doa ke Allah. Akhirnya Allah turunkan tiket promo ini, itu berasa kayak ya Allah dijawab banget gitu ya doa-doanya sama Allah. Padahal beberapa hari yang lalu aku tuh sudah planning apa berangkat Januari saja ya, bikin umroh plus Turki. Di Turkinya pas lagi salju, tapi hatiku tuh masih yang kayak aduh kan aku pengen yang umroh aja nih, pengen yang kayak memurnikan niat gitu loh teman-teman. Kadang itu niat kita itu banyak tercampuri hal-hal lain. Gak apa-apa, umroh plus Turki itu gak apa-apa. Cuma bagi aku sendiri itu untuk menjaga kemurnian niatku, dalam hatiku tuh masih agak susah gitu. Masih kadang kepingin yang didulukan itu saljunya, takutnya Allah gak terima karena kita tujuannya udah belok-belok. Makanya aku ya Allah luruskanlah niat hamba, mudahkanlah ya Allah, dan berikan yang terbaik versimu. Karena aku udah capek banget. Utak-atik tiket promo umroh plus Turki itu nggak dapet. Tiketnya ya ada sih yang murah, tapi kebanyakan transit. Dan itu di luar standarnya SBU. Standarnya SBU cuma 1 kali transit aja maksimal.
Akhirnya capek banget cari-cari tiket umroh ke Turki. Akhirnya ya udah deh, ya Allah. Ya udah deh, apa kata Allah? Dan ternyata Allah buat aku nggak tidur kemarin malam lusa ya teman-teman. Itu nggak tidur sampai jam 11 malam dan dapat tiket promo ini teman-teman. Dan ini jarang banget yang tahu tiket promo ini. Makanya kita nggak tahu ya tiket promo ini habisnya kapan. Selagi masih ada, yuk teman-teman langsung menghubungi CS ya. Di Mekah berapa hari Mbak Evi? Kita di Madinahnya cuma 2 hari, di Mekahnya sisanya. Jadi kalau kita 30 hari, 2 hari di Madinah, di Mekah berarti 28 hari. Kemarin umroh Agustus nggak bisa bareng Mbak Evi, tapi insya Allah besok Ramadan bareng Mbak Evi. Amin, amin ya Allah. Kita nanti tadarusan, kita pokoknya teman-temanku semua yang ikutan program ini, aku pengen banget kayak jadiin kalian tuh kayak teman pesantrenku. Pokoknya kita di sana harus maksimal. Kita harus sebelum berangkat tuh kita harus bikin jurnal, bikin proposal hidup, bikin target amal. Di sana kita harus saling mengingatkan. Pokoknya aku mau meracuni teman-teman semua untuk ayo hari ini sudah berapa juz, ayo kita halakoh. Ayo kita tadarusan di rooftop. Ayo teman-teman kita bagi-bagi sedekah. Pokoknya tiap hari kita harus semangat. Kalau ada yang mulai loyo, kita harus semangatin. Pokoknya kita harus bikin agenda amal semaksimal mungkin teman-teman. Karena ini adalah kesempatan. Kita nggak pernah tahu ya, Allah izinkan kita lagi kapan untuk bisa menikmati Ramadan di Masjidil Haram. Jadi aku nggak mau menyia-nyiakan ini. Kita mau bikin happy aja. Entah itu hotelnya pakai shuttle bus atau apa, itu udah jangan dipikirin. Yang penting kita di sana full kita semangat untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya. Jadi teman-teman yang ikutan ini nanti jangan sakit hati kalau sering aku ketok-ketok, ayo kita darusan, ayo kita ikut halakoh, ayo kita itikaf, ayo kita siapin bekal untuk sahur gitu. Pokoknya kita yang seru ya teman-teman ya nanti ya. Saling kita bekerja sama, berlomba-lomba dalam kebaikan. Pokoknya kita nanti keluarga, kita sama-sama 30 hari. 30 hari itu safar, itu ujian ya. Jadi bertahan dengan rekan sekamar 30 hari itu bukan hal yang mudah. Jadi emang bener-bener mulai sekarang harus sabar. Suamiku aja ngingetin loh teman-teman, suamiku ngingetin, Dek mulai hari ini kita harus mulai latihan fisik ya karena Ramadan. Itu crowded itu pasti. Jangankan orang dari luar negeri, orang dari Saudinya aja pada berlomba-lomba teman-teman, berlomba-lomba untuk bisa itikaf. Jadi dari segi fisik harus kita persiapkan. Lalu juga kita mulai nambah bacaan Quran kita yang biasanya 1 hari itu kita 6 lembar, kita tambahlah jadi 10 lembar, 15 lembar, kayak pemanasan gitu loh teman-teman. Jadi kalau Ramadan nanti itu grand peaks-nya kita, sekarang itu mulai pemanasan. Nah, aku juga mau mulai pemanasan puasa, mulai pemanasan jalan kaki. Tapi sayangnya Allah ke kita teman-teman, Ramadan kali ini itu musimnya bukan musim panas ya Allah. Jadi masih nggak sepanas Ramadan sebelumnya. Karena Ramadan tahun ini tuh Februari kita berangkat itu tanggal 17. Itu masih enak lah hawanya teman-teman. Sama Surabaya aja masih panasan Surabaya, masih enak hawanya. Sudah berapa orang Mbak Evi? Bentar kita tanya Mbak CS. Sudah berapa orang Mbak CS? 24 orang teman-teman. Sudah 24 orang. Satu bis itu isinya 47 ya. Sudah 24 berarti 3 kurang 23 orang lagi. Ya, kurang 23 orang lagi. Udah jangan kebanyakan mikir teman-teman. Selagi ada uangnya, selagi ada rezekinya, ikutan. Total biaya tuh berapa ya Mbak yang perlu disiapin termasuk keperluan di sana? Sebetulnya kalau dengan paketnya SBU ini, teman-teman yang harus perlu siapkan itu bekal untuk beli sahur. Karena kita kan 1 kali makan teman-teman pas buka. Nah pas sahur itu kan kita itikaf di masjid. Jadi bekalnya bisa berbekal roti. Karena kalau bekal makanan berat nggak boleh dimasukin masjid. Kita bisa bawa bekal roti. Roti mungkin sekitar 3 real ya. 12.000. Jadi misalkan 12.000 per hari, 1 bulan berapa ya? 1 bulan sekitar 500.000 ya. Teman-teman bawa uang saku 1.500.000 itu cukup. Menurutku bawa uang saku 1.500.000 cukup. Mbak kalau sahur di sana apa banyak yang berbagi? Kalau aku itu gini teman-teman, SBU itu kan ngasih
bukaan ya. Jadi berbuka itu pakai box yang dari SBU. Nah, pas kita berbuka itu kan kita di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu sering dibagi-bagiin ini teman-teman, dibagi-bagiin iftar itu loh, yang ada kurma, ada roti. Nah, biasanya jamaah itu iftarnya itu dipakai sahur. Tapi kalau mau beli juga nggak apa-apa. Bisa beli di Bin Daud sekalian gitu, beli roti yang banyak. Misalkan sekalian beli roti 30 biji gitu. Taruh di kamar, dibuat bekal, di tas selalu ada roti. Enaknya itu teman-teman kalau kita itu nggak meribetkan masalah makan. Jadi kita itu menganggap makanan itu sebagai pengganjal supaya kita bisa tegak sholatnya. Jadi nggak lemes gitu ya. Jadi kalau kita punya pandangan seperti itu, melihat makanan itu seperti itu, maka kita nggak akan ribet. Dan itu adalah PR terbuatku teman-teman. Karena aku tuh tipe yang kalau buka puasa itu harus heboh gitu ya. Harus ada sambalnya, harus ada ininya. Dan sekarang tuh Allah melatihku dengan ya udah, makanan itu adalah kita memandang makanan tuh suatu rezeki dari Allah yang kita konsumsi untuk membuat kita tetap tegak melaksanakan sholat. Ya, jadi kita tidak perlu memikirkan apa dessertnya dan lain-lain. Fokusnya kita itu hanya untuk ya udah perutku kenyang, aku bisa tegak sholat, udah gitu. Kalau gitu itu kita akan lebih enak menyikapi masalah makanan teman-teman. Maaf Mbak Evi, apa ada grup Wawa atau Tele? Kita adanya Tele teman-teman. Ada di bio-nya TikTok ini, teman-teman klik aja. Mbak, ini hotelnya di Mekah bisa jalan kaki atau kudu naik bis? Kita pakai shuttle bis. Jadi untuk sholat ke haram tidak bisa 5 waktu ya Bu Evi? Bisa 5 waktu kalau teman-teman bisa ngatur waktunya. Program tabungan untuk umroh, kalau teman-teman yang masih mau nabung, teman-teman ikutan yang bulan Oktober aja. Bulan Oktober itu ada promo umroh 24 juta. Sekarang beli tiketnya dulu, sekarang 10 juta, 14 jutanya, berapa yang Oktober itu 24 juta ya? 26 ya? Berapa sih lupa aku. Bentar teman-teman, kita tampilkan ya umroh Oktober. Oh ini ya yang masih mau nabung 24,6 juta. Ya, ini bisa di SS. Nah, ini bisa teman-teman nabung, tapi teman-teman harus beli tiketnya dulu. Beli tiketnya dulu sekitar berapa sekarang tiketnya? Dari Surabaya 14, dari Surabaya 10, dari Jakarta 14. Dari Surabaya 10 juta. Jadi yang mau nabung aku sarankan ini yang teman-teman domisilinya Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah bisa ikutan keberangkatan dari Surabaya, bayar 10 juta dulu, dapat tiket pesawat. Nah, selanjutnya nabung sampai bulan September. Kita berangkatnya Oktober. Jadi, tiketnya 10 juta, pelunasannya ini tiketnya sekitar 10 juta sekian ya teman-teman sekarang dari Surabaya. Pelunasannya 14 juta, bisa nabung, dicicil selama 11 bulan. Selain Ramadan ada promo yang 30 hari, nggak ada teman-teman, kita yang 30 hari hanya ada Ramadan. Tapi teman-teman bisa ikut di umrohnya Ustadz Fuad Zarkasi. Di Ustadz Fuad Zarkasi itu beliau bikin umroh 1 bulan ya. DP full Ramadan berapa Mbak Evi? Full Ramadan DP-nya 10 juta teman-teman. DP-nya 10 juta. Naik turun ya teman-teman tiketnya sekitar 10 juta 300 lah, 10 juta 300. Oke, jadi teman-teman dengarkan ya. Bagi yang berminat ikutan umroh 30 hari 28 juta ini, teman-teman DP dulu, bayar tiket, teman-teman hubungi ini CS-nya SBU di sini. Hubungi CS SBU di sini, lalu teman-teman transfer 10 juta 300, kita akan belikan tiket pesawat PP, akan kita kirimkan ke kalian. Selanjutnya pelunasannya 18 juta. 18 juta ini pelunasannya 50 hari sebelum Ramadan. Teman-teman yang belum follow SBU, follow dulu, ayo follow dulu supaya tidak ketinggalan informasi seputar umroh-umroh murah. Berangkatnya dari mana Kak? Ada 2 pilihan. Kalau teman-teman berangkat dari Jakarta, tiketnya sekarang 10 juta 275. Kalau teman-teman berangkat dari Surabaya, 13 juta. Jadi kalau yang Surabaya biayanya berapa Mbak Evi? 13 juta ditambah 18 juta ini, 31 juta. Kalau dari Surabaya 31 juta. Tapi kalau dari Jakarta, biayanya 28 juta 275. Pulangnya pas lebaran? Enggak teman-teman, kita sampai Indonesia tanggal 18. Kalau lebarannya itu
Kalau lebarannya itu tanggal 20, berarti kita sampainya 2 hari atau 3 hari sebelum lebaran. Nggak ada yang plus lebaran di sana, Kak. Nggak ada. Pesawatnya apa, Kak? Singapore Airlines, teman-teman. Singapore Airlines. Enak banget pesawatnya. Singapore Airlines. Kita ke Singapura transit sekitar 3 jam. Lalu kita dari Singapura menuju Jeddah pakai Scoot. Mbak Evi berarti pas berangkat waktunya megengan ya? Nggak ada yang tahu megengan, Kak, di sini. Kak Setiarini ini orang mana ya? Iya, Kak, itu waktunya megengan. Teman-teman tahu nggak megengan? Nggak ada ya? Nggak ada yang tahu pasti. Oh, Surabaya. Oh, pantesan. Kalau orang Jawa Timur tahu megengan. Kita berangkatnya itu, Mbak, tanggal 17. Yang dari Jakarta. Yang dari Surabaya tanggal 16. Mbak itu sudah sama makan belum? Sudah, Kak, sudah dapat berbuka. Oh iya, munggahan gitu. Munggahan itu yang orang Jawa Tengah itu munggahan ya. Kalau kita orang Malang, Surabaya, Jawa Timur itu megengan. Wah, ada orang Malang, ada orang Tasikmadu juga ya teman-teman. Mbak Evi domisili mana? Pengen daftar online insya Allah. Aku Batu Malang teman-teman. Ini ada ya ternyata orang Malang, ada orang Tasikmadu, ada orang Malang. Teman-teman ya, bayangin ya. SBU itu kalau buka paketan, orang seluruh Indonesia itu rebutan daftar. Tapi teman-teman kalau tahu ya, aku aja sama tetanggaku, kalau tetanggaku umroh, aku suruh bayar 20 juta ikut SBU itu mereka nggak percaya loh teman-teman. Saya Blitar, Kak. Wah, bapak saya juga asli Blitar, Kak. Ini tadi beliau habis berangkat mau ke Blitar jalan-jalan katanya. Berangkat dari Medan ada, Kak? Nggak ada, Kak. Medan bisanya ke Jakarta dulu. Dari Bandung, dari mana lagi nih teman-teman? Banjar. Dari Lombok. Boleh teman-teman ikutan yuk. Ini harga termasuk makan ya? Termasuk teman-teman dapat 1 kali makan berbuka. Bisa. Tiketnya sudah issued. Paket selain Ramadan ada nggak? Ada, Kak. Paket selain Ramadan ada di Oktober tahun depan, 24 juta. Mau, Mbak, nama kami sudah keluar untuk haji, tapi sepertinya gagal karena ada peraturan baru. Ya Allah, ya teman-teman yang mau haji tapi masih ditunda, boleh ikut ini untuk mengobati kerinduannya dulu ya. Dan juga umroh Ramadan itu teman-teman, itu fadilahnya seperti berhaji bersama Rasulullah. Berhaji bersama Rasulullah teman-teman. Amin, pokoknya aku mudahkan semua. Mbak Evi nggak buka cabang, enggak teman-teman, karena fokusku, pekerjaan utamaku itu ibu rumah tangga. Kalau buka cabang nanti mungkin ya teman-teman suatu saat ketika aku sudah bisa bagus dulu jadi ibu rumah tangga, jadi istri bagus dulu, baru buka cabang gitu. Oke teman-teman, kita udah 1 jam lebih ya live hari ini. Tapi yang nonton 300.000, tapi tenggorokanku kayaknya capek ya ngomong dari tadi. Ya Allah. Yang Oktober tadi berapa? Oke Kak Reza, kita spill ya. Kasih aku semangat dong teman-teman, kita lanjut apa udahan? Apa lanjut lagi nanti habis duhur? Mbak, kemarin kenapa off? Belajar teman-teman, belajar dulu. Karena kemarin itu sudah niatnya sudah melenceng, kepingin kaya jalur jadi travel umroh. Jadi untung Allah ngingetinnya cepet. Jadi aku memutuskan off dulu 6 bulan untuk memurnikan niat lagi, lalu terbit lagi. Gitu. Lanjut zuhur ya. Kita lanjut zuhur ya. Oke, setelah zuhur insya Allah kita live lagi. Ini yang tanya Oktober tadi ya, Kak. Yang minat untuk Oktober boleh ikutan, harganya 24.600 tapi dari Surabaya yang untuk Oktober ini. Oke, terima kasih teman-teman. Kita pamit dulu ya. Jangan lupa save bawaku. Nih ya, save bawaku biar setelah live masih ada pertanyaan bisa kita komunikasi lagi lewat bawah. Aku izin dulu, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan juga istighfar, astaghfirullahaladzim, doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman sebelum ditutup yang belum follow dulu biar nggak hilang akun Semua Bisa Umroh, biar ketemu lagi. Follow dulu. Baik, terima kasih teman-teman. Aku pamit dulu ya. Selamat menjalankan ibadah
sholat duhur sebentar lagi, 1,5 jam lagi, kita prioritaskan Allah, Allah akan memprioritaskan kita. Pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.